Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simulasi seorang HRM atau seorang HR atau istilahnya Human Resource Manager itu seperti apa. Karena kita tahu bahwa kemampuan seorang Human Resource Management itu kan ada 4 ya kemarin. Ada perencanaan, kemudian pengadaan, pengelolaan, dan juga pengembangan. Oke, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan skill-skill tersebut. Walaupun istilahnya ini tidak komplit, ini adalah semacam mini simulasi atau mini praktikum tentang bagaimana caranya menjadi seorang HR gitu ya, atau seorang Human Resource Manager. Oke, di sini saya melakukan sebuah share screen dulu, sebentar. Oke, ini adalah share screen-nya ya. Ini adalah sebuah simulasi HRM dari saya pribadi yang saya buat pada tanggal 13 bulan 6 2020 atau hari Sabtu gitu ya. Jadi di sini saya mendapatkan sebuah brief. Jadi brief itu apa sih sebenarnya? Brief itu semacam intisari. Jadi ketika kita ada pada sebuah rapat, itu paling nggak teman-teman bisa mencatat gitu ya. Setelah mencatat, teman-teman simpulkan lagi kira-kira inti dari rapat itu apa. Itu adalah sebuah brief. Oke, brief ini menceritakan gimana Unipma sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang pelayanan jasa pendidikan, di masa pandemi ini terdapat problem gitu ya. Kita punya problem nih, bagaimana menyajikan sebuah pembelajaran berbasis teknologi yang mudah dan nyaman untuk digunakan. Oleh karena itu, lembaga membutuhkan unit dengan SDM khusus yang bisa membuatkan produk dan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Oke, itu adalah briefnya. Terus langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Oke, kita akan praktekkan mengenai skill yang pertama yaitu perencanaan ya. Di dalam perencanaan terdapat beberapa poin yang harus dilakukan. Kita akan menceritakan mengenai tahap yang pertama yaitu adalah analisis pekerjaan. Di analisis pekerjaan ini kita mestinya membutuhkan data ya. Data yang bisa kita ambil itu apa? Tentunya setelah kita mengikuti rapat kemudian membuat sebuah brief, kita memiliki data permintaan dari atasan atau manajer yang bertanggung jawab di mana mereka membutuhkan unit dengan SDM khusus yang bisa membuatkan produk sistem pembelajaran berbasis teknologi ya. Oke. Jadi kita istilahnya punya data nih, ada permintaan untuk membuat sebuah unit khusus gitu ya. Terus pekerjaannya apa kira-kira? Kita bisa mengambil kata verbal dari data permintaan tersebut, yaitu membuat produk dan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian kita masukkan di sini. Terus kemudian sebagai seorang HR kita dituntut untuk punya inisiatif atau kreativitas ya. Oke, katakanlah tagline utamanya adalah membuat produk teknologi pembelajaran. Tetapi kan nggak mungkin cuma sebatas membuat saja gitu ya. Otomatis kita menambahkan beberapa job yaitu seperti pengelolaan produk, kemudian pengawasan keberlangsungan produk tersebut, dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan produk yang atau istilahnya bisa kita sebut sebagai sebuah research and development. Karena dalam membuat sebuah produk teknologi itu nggak mungkin sekali kita bikin ya udah selesai. Harus ada pembaruan. Kalau teman-teman tahu logikanya antivirus itu kan kalau istilahnya kita nggak update gitu ya otomatis yang terjadi apa? Ya udah antivirusmu nggak akan berguna seperti itu. Terus kemudian kita memberikan inisiatif untuk nama unitnya yaitu unit riset dan pengembangan teknologi pembelajaran. Oke ya. Terus next, setelah kita menentukan pekerjaan utama dari unit, terus kemudian nama unitnya apa, kita tentukan SDM ideal yang harus ada di dalam unit itu apa aja. Di sini saya merumuskan ada 5. Yang pertama adalah leadernya, yaitu penanggung jawab. Ini ada leader, terus kemudian ada teknisi, ada seorang desainer visual, kemudian ada seorang researcher atau peneliti, dan yang terakhir adalah tenaga bantu atau help desk. Kira-kira detailnya seperti apa akan saya jelaskan secara singkat gitu ya. Untuk ini yang pertama, dalam sebuah unit itu pasti membutuhkan seorang pemimpin yang mereka itu bertanggung jawab atas apa-apa yang ada di dalam unit tersebut, entah itu dari proses pembuatan, terus kemudian sampai proses berlangsungnya program gitu ya. Oke, jadi kita butuhkan leader dengan tugas secara umum adalah bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan aktivitas pembuatan, pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan produk yang ada pada unit tersebut gitu ya. Oke, jadi tugas ini merupakan penjabaran ya. Oke, tugas ini merupakan penjabaran dari pekerjaan secara umum.
Jadi seluruh task, misalnya seluruh job desk yang ada di dalam unit itu menjadi tanggung jawab seorang leader. Terus kemudian leader itu dibantu oleh seorang teknisi. Leader punya tujuan membuat sebuah produk dan dia membutuhkan seorang teknisi untuk membantunya dalam membuat produk tersebut. Maka kita butuhkan seorang programmer yang secara umum membuatkan produk teknologi pembelajaran berbasis perangkat lunak. Kemudian kalau kita sudah punya teknisi, kita juga butuhkan teman-teman yang memperhatikan aspek secara visual supaya tampilan produk yang dibuat itu menarik gitu ya. Selain kita dituntut untuk bisa membuat produk yang berfungsi, kita juga dituntut untuk membuat sebuah produk yang banyak diminati oleh pengguna gitu ya. Yaitu kita istilahnya merumuskan seorang desainer visual dengan jabatan multimedia support. Tugas secara umumnya adalah membantu proses pembuatan produk teknologi pembelajaran agar terlihat menarik. Oke, terus selanjutnya kita butuh nih seorang researcher atau peneliti dengan jabatannya adalah menjamin mutu. Kenapa? Karena di sini saya mikirnya setelah kita memiliki seorang leader, teknisi, dan juga seorang desainer visual, kita membutuhkan seorang yang bertanggung jawab untuk manajemen mutunya, yang menjaga kualitas produk tersebut supaya bisa diketahui apakah produk yang dibuat itu sudah tepat sasaran atau belum. Nah, dibutuhkan seorang researcher atau peneliti yang tugasnya secara umum adalah membantu melakukan kontrol dan riset terhadap produk teknologi yang dikembangkan agar memiliki standar mutu yang baik dan berkembang dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, yang juga cukup penting adalah kita membutuhkan tenaga bantu yang istilahnya tugas secara umumnya membantu proses pendokumentasian dan juga pelayanan di unit yang bersangkutan. Nah, di sini saya merumuskan di unit riset dan pengembangan teknologi belajar ini membutuhkan 5 SDM gitu ya. Tetapi setelah kita melakukan perumusan analisis pekerjaan, selanjutnya adalah kita membutuhkan analisis SDM. Di dalam analisis SDM ini singkatnya kita membutuhkan persyaratan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang leader itu apa aja. Contoh di sini saya mengambil contoh leader ya, atau istilahnya project manajernya itu dengan nama jabatannya adalah kepala unit riset dan pengembangan teknologi pembelajaran. Syaratnya dia boleh bergender pria atau wanita dengan umurnya 25 sampai 30 tahun. Kemudian minimal pendidikannya S2 dengan bidang ilmunya teknik informatika, informasi atau teknik industri. Kemudian berpengalaman menjadi project manager kurang lebih 1 tahun dan juga wajib menampilkan portofolio produk yang dikembangkan. Untuk persyaratan ini sangat penting karena misalnya kita dari perusahaan prinsipnya adalah nggak mau rugi dan juga kita pengen memiliki SDM yang tepat sasaran dan kualifikasinya jelas. Soalnya kita kan sebagai gampangnya gini, perusahaan itu kan ibaratnya sebagai pemilik rumah gitu ya. Kita kan nggak mungkin mempersilahkan orang masuk rumah kalau istilahnya identitasnya belum jelas. Katakanlah ada orang asing gitu ya, pasti kita tanya dari mana, tujuannya apa gitu ya, terus ada keperluan apa. Nah, kita lihat tuh tampilannya apakah meyakinkan atau enggak, baru dipersilahkan masuk seperti itu. Jadi intinya di tahap analisis SDM ini kita menentukan persyaratan dari gender, kemudian pendidikan, pengalaman, dan juga portofolio yang harus diberikan seperti itu. Sama untuk engineer, kemudian desainer visual, researcher, dan untuk tenaga bantu. Nah, ini ada hal yang khusus untuk tenaga bantu. Untuk tenaga bantu kan karena kita sifatnya adalah front office ya. Jadi kita membutuhkan sebuah unit di mana ketika orang datang masuk itu mendapatkan pelayanan yang ramah. Otomatis di sini ada permintaan nih, harus wanita dengan umur sekian sampai sekian. Kemudian minimal pendidikannya berbagai jurusan, diutamakan administrasi bisnis. Kemudian memiliki penampilan menarik, sikap ramah dan singkatan dalam melaksanakan tugas. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran dan juga sertifikasi kompetensi. Nah, untuk persyaratan ini bolehlah didiskusikan dengan atasan gitu ya, enaknya gimana, kira-kira persyaratannya gimana, tepat atau enggak. Atau teman-teman katakanlah buat dulu, kemudian baru dikonsultasikan, itu juga bagus. Oke, kemudian tahap yang ketiga adalah sasaran gini ya. Setelah kita membuat formasi idealnya unit itu harus memiliki berapa SDM, kemudian tugasnya apa, terus kemudian persyaratannya apa aja. Terus kemudian kita juga harus menentukan sasaran dengan cara menanyakan kepada lembaga, kira-kira ada batasan nggak untuk jumlah formasi SDM. Ternyata selama perjalanan perumusan analisis pekerjaan dan juga SDM tersebut, ada batasan di mana sasarannya adalah
diutamakan adalah kuantitas. Dengan jumlah SDM-nya itu dalam unit itu nggak boleh banyak-banyak, cukup 3 orang aja. Oke, unit baru 3 orang gitu ya. Berarti kita melakukan skala prioritas. Kira-kira di dalam formasi tersebut yang penting dan utamakan untuk ada itu apa? Di sini saya merumuskan yang harus ada itu adalah kepala unit atau leadernya, kemudian ada engineer-nya, teknisi dan juga multimedia support. Untuk helpdesk dan juga researcher itu mungkin bisa diropel pekerjaannya, dilimpahkan kepada seorang kepala unit itu juga bisa. Nah, tinggal nanti fleksibel aja seperti itu ya. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan ya, kenapa istilahnya katakanlah di dalam unit itu harus cukup 3 orang saja, kemudian kenapa kok nggak semuanya dimasukkan. Kembali lagi di sini kita istilahnya menjembatani proses rekrutmen. Jadi kita tidak bisa menentukan kita harus memiliki unit sebanyak ini, idealnya seperti ini. Tetapi kalau dari organisasi misalnya memiliki modal tidak sesuai ekspektasi kita, ya jangan dipaksakan gitu ya. Jadi intinya kita memberikan alternatif gitu ya, win-win solution gitu ya. Terus kemudian untuk sasaran kualitasnya, SDM-nya memiliki kapasitas skill, attitude, penampilan yang baik serta gaji yang sesuai. Nah, itu adalah beberapa simulasi HRM ya, khususnya untuk tahap perencanaan. Di tahap selanjutnya kita akan berbicara mengenai tahapan pengadaan, kemudian pengelolaan dan juga pengembangan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.